spesifik. Jadi ada beberapa komponen utama untuk sistem robotik ya. Nah, ini sebenarnya Internet of Things, tetapi dia autonomous, dia bisa bekerja sendiri karena ketika satu objek, misalnya robot, human robot atau robot apapun, jenis robot apapun, baik berupa aplikasi atau berupa, dia punya ada sesuatu perangkat yang mewakili indera, seperti indera gitu manusia ya. Ada sense ke sana gitu. Nah, beberapa perangkat yang menjadi pendukung seperti yang saya jelaskan pertemuan pertama, ada sensor, ada microcontroller, ada actuator, ya ada power system, ada software atau algoritmanya. Nah, ini adalah komponen utama dari sistem yang ada pada robotik ya. Sensor itu macam-macam ya. Sensor ultrasonik, sensor yang digunakan untuk mendeteksi objek di depannya, bisa ultrasonik, bisa kamera, sensor juga ada mengenali suara dan lain sebagainya. Itu sensor. Sensor ini penting sekali digunakan pada komponen robotik karena nanti dia bisa mengenal kondisi yang ada di sekitarnya. Jadi itu merupakan perangkat input yang dipakai untuk menerima data atau untuk mengambil data. Nah, sementara perangkat yang tidak kalah penting itu ada microcontroller atau mikroprosesornya atau prosesornya. Ya. Prosesor ini bisa berupa grid atau yang saling terintegrasi, dia juga bisa standalone sesuai dengan data yang akan diproses. Kalau misalnya data sederhana berupa data numerik, data time series atau data yang berupa angka kecil-kecil atau berupa angka yang sifatnya regresi atau linier gitu ya. Dia bisa menggunakan microcontroller yang sedang atau kecil sampai sedang ya. Tetapi kalau sudah memproses dalam bentuk data multi data yang menggunakan gambar, video, dan lain sebagainya. Nah, itu menggunakan mikroprosesor yang support untuk mengolah data lebih besar, seperti bisa menggunakan GPU, bisa menggunakan TPU dan lain sebagainya. Nah, sementara aktuatornya itu adalah perangkat pada robot yang dia bergerak untuk melakukan aksinya. Misal pada lengan robot bisa kita pasang apa namanya itu penggerak ya, bisa memasang penggerak ya, macam-macam jenis penggerak, ada yang modelnya rotasi juga, ada yang full apa namanya itu bergerak full 360 derajat, yang setengah gitu loh, ada yang sampai 90 derajat, itu bisa kita atur gitu. Kita punya perangkat itu yang kita kaitkan ketika kita belajar mikroprosesor dulu ya, yang ngambil mata kuliah mikroprosesor, belajar menggunakan aktuator, ya ada beberapa aktuator seperti rotary juga aktuator dan lain sebagainya yang menjadi penggerak pada lengan robot, pada pergelangan tangan robot atau apa segala macam, yaitu bisa dianggap sebagai aktuar. Nah, yang kedua, power system. Power system ini bisa berupa baterai yang menjadi sumber energi untuk menggerakkan semua aktuator dan sensor gitu ya. Nah, bisa juga berupa baterai, bisa juga berupa langsung terkonek ke listrik gitu ya, langsung terkonek ke listrik. Nah, itu adalah softwarenya, apa namanya itu power systemnya. Nah, sementara untuk softwarenya atau algoritma yang dipakai adalah untuk memberikan perintah yang apa yang akan masukkan ke dalam prosesor, dia yang akan memberikan perintah, dia yang akan mengeksekusi semua perintah dan meneruskan kepada aktuator. Nah, software ini akan bekerja. Nah, software ini itu bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan robot itu. Robot itu kita buat untuk apa? Dia bekerja nanti tugasnya apa saja, nanti bisa kita apa namanya bisa kita
sesuaikan. Kalau misalnya banyak mengolah gambar, maka tentu seperti YOLO, seperti yang berbasis deteksi objek itu harus kita pakai software-software seperti Fast Regional Convolution Neural Network. Terus ada juga YOLO versi terbaru ya, ada banyak versi YOLO itu 2 3 sampai terbaru ya. Terus aktuator sesuai dengan kebutuhan, apa robot human kita buat untuk robot seperti orang atau human robotik. Berarti kita membuat ada beberapa aktuator yang pertama untuk menggerakkan leher, terus bahu, lengan, pergelangan kaki, tangan, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita menggunakan aktor yang seperti itu. Ya, aktuator yang putar. Nah, ketika robot itu kita buat bisa berjalan, maka aktuator itu akan bisa bergerak secara bergantian gitu. Dan tekukan berat dia otomatis akan menekuk ketika kakinya berpindah dan seterusnya. Nah, itu kalau kita membuat robot yang human robot. Bisa juga kita bisa membuat robot yang paling sederhana merangkai mobil saja ya, bisa membuat mobil itu bisa berjalan sendiri gitu. Tinggal kita tambah prosesor saja, kerangkanya sudah ada, kita beli terus kita tambah controllernya ya. Aktuatornya sudah langsung, tinggal kita tambah pengendali saja gitu. Nah, contoh-contoh software yang dipakai bisa CNN. Tapi kalau CNN terlalu berat ya, tidak bisa mengeksekusi dalam waktu cepat. Nah, biasanya yang objek identifikasi atau identifikasi objek ya, bukan yang klasifikasi objek. Nah, itu yang biasa dipakai kalau hanya mengolah data teks atau dia bisa berbicara, maka bisa kita menggunakan kayak LSTM, GRU, RNN, nah, itu macam-macam. Atau algoritma yang dipakai untuk text processing. Nah, itu digabungkan ketika kedua algoritma itu digabungkan menjadi satu, tentu prosesor atau microcontroller nggak bisa. Microcontroller yang sederhana, Raspberry pun itu nggak mampu, mungkin bisa tetapi butuh waktu ya. Nah, yang paling relevan itu kita pakai NVIDIA Nutrition itu. Itu yang memang dipakai khusus ya. Nah, algoritma tentu sesuai dengan kebutuhan robotnya. Berikutnya ada beberapa sensor ya, seperti komponen tadi itu ada beberapa sensor yang dipakai ya. Seperti di sini ada infrared ya, ada GPS untuk menentukan waktu atau track waktu, ultrasonik juga ini murah. Kalau ultrasonik seperti ini murah sebenarnya. Terus ada mendeteksi kira-kira untuk berpindah, deteksi tempat itu di mana gitu. Nah, kalau GPS itu sebenarnya kita beli perangkat untuk membaca posisi saja. Ini murah sebenarnya untuk perangkat GPS ini yang ambil data dari satelit untuk dia memberikan informasi bahwa dia posisinya di mana sekarang, atau dia berjalan ya sesuai dengan kebutuhan juga gitu. Dia berjalan ke arah mana. Nah, sama kayak sekarang itu bentuk Google Map. Kita mengikuti Google Map ya. Dia menunjuk kita jalan. Kalau GPS kita pasang di robot seperti ini, dia akan berjalan sesuai dengan perintah, sesuai dengan track. Maka tujuannya dia bisa mencari jalan yang terpendek. Maka kalau kita bikin robot atau kendaraan yang dia bisa berjalan sendiri, maka bagaimana kita pakai GPS yang paling akurat agar dia bisa mengikuti track itu. Yang penting kita tag yang pertama dari mana, start dari mana, kemudian kemana, maka dia akan mencari jalur sendiri, berjalan ke arah mana dan seterusnya. Kira-kira seperti, nah itu dia bekerja berdasarkan panduan GPS, kira-kira seperti itu. Nah, kalau ultrasonik itu biasa digunakan untuk mendeteksi objek yang ada di depan. Ya. Nah, itu biasanya dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Nah, sensor ini saya punya, ada banyak malah sensor ini. Contohnya di kampus ya. Nah, sensor ultrasonik ini biasa dipakai untuk menentukan jarak, berapa jarak dia berada dengan objek yang di depannya. Ya, misalnya kita pasang benda yang menjadi penghalang ketika
ultrasonik itu ngedetek bahwa ada benda maka dia akan berhenti. Nah, itu contoh-contoh sensor yang dipakai untuk robot. Nah, berikutnya ada kamera. Kamera itu digunakan untuk melihat ya, melihat objek yang ada di depannya. Melihat objek. Jadi kamera itu sebagai perangkat input untuk mengolah data gambar sebenarnya. Perangkat input itu perangkat-perangkat input itu dia tahu bahwa ini siapa gitu yang berdiri di depannya. Nah, kalau belum, maka dia harus mau untuk menerima objek itu, lakukan proses bahwa ini adalah si A. Misalnya, kita berhadapan dengan robot, kita aja kenal dia ada mata. Mata itu adalah kamera. Dia bisa melihat. Ketika kita kenalan, maka dia akan mengcapture, mengambil gambar kita, dan memadukan dengan bahwa kita si Haris, maka data tersebut tersimpan di dalam memori komputer, memori robotnya, itu adalah si Haris misalnya. Maka ketika ketemu lagi dia bisa memberikan reaksi di aktuator, dia berupa ngomong atau berupa apa itu, berupa suara memanggil misalnya, Hai Haris atau Halo Haris, itu adalah konsep ketika dia sudah mengcapture gambar menggunakan kamera. Walaupun beberapa bentuk perubahan manusia, dia bisa mendeteksi bahwa ini si Haris dengan menggunakan algoritma. Nah, tentu algoritma itu nggak bisa seperti microcontroller biasa kita pakai. Dia harus menggunakan microcontroller yang support untuk model-model komputasi besar ya, seperti deep learning dan lain-lain ya. Itu adalah model komputasi besar, sehingga tidak bisa sederhana kita menggunakan model Raspberry segala macam itu. Dan itu terintegrasi dengan kamera secara real dapat baca kira-kira seperti itu. Ya, ada inframerah juga untuk mendeteksi jarak ya, untuk mendukung ya. Nah, ini bisa jarak juga sama dengan ultrasonik, dia untuk mendeteksi jarak ketika kita pasang di depan dan di belakang ya. Masing-masing kalau inframerah itu mungkin terbatas ya, ultrasonic juga bisa lebih panjang dari inframerah. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada sensor-sensor utama yang dipakai pada robot. Misalnya ini ada di kenaan misalnya, mengambil gambar bahwa dia bisa mengetrack jalurnya ketika mengcapture gambar di sekitarnya, maka kendaraan itu dapat tahu bahwa apa yang ada di sekitarnya dan apa yang ada di belakang, depan, dan seterusnya. Nah, ketika diterapkan di dalam kendaraan atau misalnya mobil, maka ketika dalam jangka waktu, dalam jangka jarak tertentu, rem akan bergerak untuk menghentikan kendaraan, kira-kira seperti itu. Nah, itu sebagai mata kendaraannya. Pakai kamera itu, nanti mungkin kita bisa latihan. Kalian bisa latihan merangkai sebuah robot ya dengan kamera kecil ya. Kita algoritma object detection seperti YOLO segala macam. Kita coba running ya, kuat nggak? Tidak bisa berhenti ketika dia bisa lihat benda di depan dan dia bisa mengidentifikasi benda tersebut gitu. Ya nggak tahu nanti ke depan kita coba mampu nggak kita membeli semacam perangkat-perangkat itu, sebenarnya nggak terlalu mahal ya. Cuman jutaan lah, mungkin di atas 2 jutaan kalau nggak salah. Ya kira-kira seperti itu. Lumayan mahal. Saya punya sih di kantor gitu. Nah, dengan menggunakan perangkat-perangkat tersebut, ya kalau vision, artinya kan dia mengidentifikasi objek yang ada di depan menggunakan kamera. Maka kita menggunakan microcontroller atau algoritma yang untuk menggunakan proses gambar. Microcontroller seperti image processing ya. Nah, jadi ketika kita berbicara vision, berarti kita berbicara image processing sebenarnya. Kira-kira kalau kita berbicara bagaimana data-data yang diperoleh dari sensor, itu data yang mudah kita proses, tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Tetapi kalau memproses gambar itu membutuhkan sumber daya yang besar dan tinggi. Kira-kira seperti itu untuk perangkat-perangkat ininya ya, apa namanya itu, perangkat-perangkat yang digunakan pada robot.
Ya, kira-kira seperti itu. Ini adalah microcontroller. Nah, ini ada Nvidia apa ada beberapa di sini ya, seperti Nvidia Jetson ya. Nah, ini agak besar memang spesialisi untuk mengolah data besar dia. Harganya lumayan mahal kalau Nvidia kalau nggak 12 juta ke atas. Kalau Raspberry itu tergantung tipenya, tipe berapa gitu, di sekitar 2 juta ke bawah. 2 juta, 2,5 dapat gitu. 2 juta sih yang lebih mahal. Nah, ini sebenarnya algoritma-algoritma, apa namanya itu, perangkat-perangkat atau prosesor yang dipakai untuk microcontroller di dalam robot. Raspberry Pi ini ada yang tipe terbaru, kalau nggak salah tipe keempat ya. Ini sudah canggih, dia juga sudah koneksi ke internet, nah sehingga untuk apa namanya GPS akan lebih mudah. Tapi kalau Arduino itu butuh perangkat tambahan ya, seperti yang dapat terhubung internet, dia menggunakan Ethernet. Jadi ada beberapa perangkat yang lain yang butuh. Tapi kalau Raspberry dia sudah super microcontroller ya, yang dipakai sudah sama seperti komputer PC. Dia semacam PC kecil lah kira-kira. Kalau Nvidia sudah lebih canggih lagi, lebih hebat lagi ya. Kira-kira seperti itu. Nah, eh, mikroprosesor ini sebenarnya sebagai perangkat yang digunakan untuk eh, apa namanya berpikir lah, kira menjadi otak yang dipakai untuk di dalam mengambil keputusan, memproses data, mengambil keputusan dan mengirim data kepada aktuator. Itu kira-kira. Jadi aktor itu memang selalu terhubung dengan beberapa perangkat ini. Kalau Arduino biasanya dipakai pada each layer, pada layer yang paling dekat untuk melakukan proses data. Ya. Biasanya kalau dalam beberapa perangkat lain ya, dia yang dekat dengan sensor kira-kira. Nah, dari dia baru dikirim ke Raspberry Pi ataupun Nvidia Jetson. Kira-kira seperti itu untuk microcontroller. Nah, microcontroller ini sangat penting perannya karena dia yang bisa menampung algoritma. Algoritmanya di mana? Di dalam Raspberry Pi itu algoritma. Terus di dalam NVIDIA Jetson. Nah, NVIDIA Jetson ini sudah lengkap dengan GPU ya. Sayang kalau Raspberry Pi itu belum, tapi dia sudah support untuk internet ya. Dia sudah support untuk membaca data dari GPS. Tapi kalau Arduino belum, kita harus bisa menambah perangkat yang lain, kira-kira seperti itu. Jadi Arduino itu the sensornya, misalnya Arduino sebagai otak, maka dia kita harus menambah beberapa perangkat lain ya, seperti Ethernetnya, seperti memorinya. Memori memang wajar di Raspberry juga ada tambah memori ya. Kalau kita mau tambah memori eksternal ya, kita harus menambah. Nvidia Jetson itu sudah include sebenarnya. Jadi dia GPU-nya sudah lengkap sih. Dia memang spesialis untuk mengolah data dalam kapasitas besar untuk deep learning, machine learning dan lain-lain ya. Pokoknya dia spesifikasi untuk AI. Nah, aktuator itu bisa di DC motor itu yang bergerak ya. Tapi dia menggunakan arus DC ya. Arus DC eh itu biasa kalau di dalam dulu pernah saya ngajar mikroprosesor, saya menjelaskan tentang algoritma dan bagaimana menggerakkan motor servo ya, motor servo, terus DC motor, stepper motor dan lain sebagainya ya. Pernah jadi aktuator yang kita paling buka tutup palang pintu biasanya pakai servo tuh, buka tutup palang pintu. Terus ya ada yang settingnya 360 dan ada juga yang 90 derajat dan bahkan sampai ada yang 45 macam-macam. Bisa kita setting sebenarnya. Nah, itu yang pakai ya. Nah, kalau misalnya kayak pneumatik dan hidrolik ini yang sudah lebih bagus ya, mungkin harganya mungkin lebih baik ya.
Kira-kira seperti itu. Ini yang menggerakkan sebenarnya, yang menggerakkan robot. Mau dia berpindah, berjalan, dan seterusnya. Ini aktuator ini yang akan bekerja. Nah, kalau power tadi saya sampaikan seperti baterai ya, bisa menggunakan solar energi. Kalau solar energi mungkin kurang bagus ya, kurang kurang kuat ya, kurang kuat dia bekerja karena dia membutuhkan suplai energi atau LTS yang lebih kuat dan disimpan di dalam baterai. Tapi sayangnya kalau ukuran robot kecil ya, jadi nggak bisa bergerak, nggak bisa mensuplai energi besar. Kecuali robot besar kita bikin ya mungkin mungkin relevan. Tetapi kalau robot kecil ya mungkin baterai saja atau power supply ya. Yang dipakai untuk sensor, untuk prosesor ataupun motor gerak. Nah itu yang dipakai power systemnya. Nah, ini poin utamanya atau rule of computer vision-nya yang aturan-aturan dipakai ya tergantung nanti robotnya untuk apa. Kalau robot yang dipakai menggunakan atau mengolah data gambar, ya ini yang jadi masalah ya karena butuh perangkat yang besar. Tetapi kalau seperti object detection ya, mendeteksi objek kalau objek dengan kamera ini butuh data yang besar, tetapi kalau objek tracking, nah itu mungkin GPS saja sudah cukup gitu. Scan understanding juga lumayan lah gitu ya. Dibandingkan yang paling ribet itu adalah atau sumber daya yang besar itu adalah untuk kira-kira seperti itu. Nah ini kamera yang dipakai untuk mengambil gambar, memproses gambar dengan menggunakan algoritma ini adalah yang apa istilahnya yang cukup cukup kompleks, cukup besar ya, membutuhkan mikrokontroler besar. Nah, setelah itu algoritma ini juga uh, mengenerate keputusan ya, agar nanti aktuator bisa bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh algoritma. Kira-kira ini aplikasi tempat mengaplikasikan robot nanti bukan hanya ini hanya contoh saja ya di bidang industri, terus pertanian, kendaraan otonomus ya, keamanan otonomus atau robot keamanan robot. Jadi robot yang dipakai untuk keamanan, untuk perang dan lain sebagainya lah. Kendaraan ini juga di Indonesia mungkin yang paling potensi untuk memasukkan algoritma, kemudian masukkan algoritma mungkin kendaraan listrik itu paling mudah karena perangkatnya tidak terlalu rumit, tidak membutuhkan mesin yang terlalu kompleks gitu kira-kira. Jadi cukup butuh baterai dan eh, pengerjanya saja, kira-kira seperti itu. Ini adalah tantangan pada bot ya. Ini variasi penglihatan, ya, operasinya, real time processing, lingkungan kompleksiti, lingkungan seterusnya. Ini hal yang paling penting di dalam apa namanya itu robot. Saat pengembangan robot ya, ini adalah beberapa tantangan mulai dari pencahayaan ya, variasi pencahayaan dan objek-objeknya seperti apa, bisa diproses data secara real time berdasarkan kondisi lingkungan. Karena sekarang lingkungan ya, sangat kompleks sekali, maka sensor butuh banyak dipasang kendaraan mobil untuk mundur, untuk maju mundur kan sekarang ada kamera 360 derajat. Nah, itu sebenarnya hanya visualisasi yang kita dilihat di dalam kamera berdasarkan data-data dipasang di dalam kamera apa di kamera kiri kanan depan sampai belakang itu kendaraan kira-kira seperti itu. Nah, robot itu memang sangat kompleks ketika kita dipakai untuk kondisi-kondisi yang real time ya di beberapa bidang. Maka sensor kamera itu dibutuhkan. Nanti teman-teman itu bisa mencoba dengan menambah beberapa algoritma. Ya, ini kesimpulan robot itu terintegrasi dengan berbagai macam ya sensor, mikrocontroller, aktuator dan software termasuk algoritmanya. Komputer juga diaktifkan harus mengerti kondisi lingkungan secara visual kira-kira seperti itu. Harus mengerti kondisi lingkungannya seperti apa
agar dia bisa melakukan print apa agar dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan perintah. Kalau misalnya kita membuat robot untuk mengirim makan, maka dia harus bisa mengidentifikasi meja, tempat mengantar makanan itu gitu. Dengan banyaknya tantangan meja yang kita buat dan mirip-mirip ya, dia harus bisa mengidentifikasi meja di mana tempat dia akan mengantar makanan. Kira-kira seperti itu. Oke, ini hanya tugas ya, nggak perlu ini tugas nanti belakangan saja gitu. Oke, begitu kira nanti materi ini saya lengkapi karena belum saya lengkapi sebenarnya baru dilihat poin-poin saja. Nanti akan saya tambah ya. Saya upload di Adlink. Ya mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini ada yang tanyakan? Cukup, Pak. Oke, oke. Saya absen ya karena saya ini mau pergi juga.